Ketemu lagi dengan saya Budiana di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Kita akan membahas tentang Center of Excellence Sistem Merit di Jawa Barat. Itu ada 8 aspek. Aspek pertama terkait perencanaan kebutuhan, memang ini menjadi satu aspek dalam sistem merit Undang-Undang ASN 5 2014. Kebutuhan pegawai berdasarkan dengan analis jabatan, analis beban kerja, dan peta jabatan. Idealnya memang harus selaras kan. Nggak bisa kita ngasal kita butuh ieu sakieu. Kriteria kita menentukan kebutuhan itu ya harus selaras dengan visi misi kepala daerah. Dia akan dipermudah sama Teh Ima, jadi lebih canggih gitu. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Budiana di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Luar biasa Kang Teteh. Udah lama ya saya nggak jadi host di Ajib. Setahun ayahnya. Jadi Kang Teteh, episode kita kali ini membahas sesuatu yang agak beda dengan episode-episode yang sebelumnya. Jadi Ajib kita kali ini dan beberapa episode ke depan akan merangkum suatu program di mana tentang, jadi kalau di film kayak universe lah. Jadi sebelum kita memperkenalkan tamu-tamu kita nih, saya ngobrol dulu sedikit. Tapi saya sekarang dengan Kang Agil dan Teh Ima. Siapa mereka nanti saya ceritakan. Nah jadi kita akan membahas tentang Center of Excellence. Center apa? Center of Excellence dari sistem merit di Jawa Barat. Gitu. Nah itu merupakan suatu kalau di film kayak Marvel Universe gitu ya. Nah sekarang kita akan membahas tentang Center of Excellence dari sistem merit di Jawa Barat. Sistem merit itu ada 8 aspek. Intinya merit itu apa? Sistem merit itu adalah jadi untuk mencapai segala sesuatu itu melalui usaha gitu, bukan dengan jalan yang lain. Agak panjang prolognya dan membosankan, jadi kita langsung bahas saja dengan bintang tamu kita kali ini di satu aspek pertama, yaitu aspek perencanaan dalam pembangunan sistem merit. Saya dengan tadi udah dikenalin sama Teh Ima dan Kang Agil. Beliau ini adalah ahli dari perencanaan pengadaan ASN. Teh Ima dari Biro Organisasi dan Kang Agil dari BKD. Jadi ahli dari pengadaan ASN, kalau saya ahli mengada-ada. Jadi kan Teh Ima, Kang Agil, untuk membangun sistem merit itu yang paling krusial adalah merencanakan bagaimana pembangunan sumber daya manusianya. Karena tujuannya adalah melahirkan sumber daya manusia yang mendapatkan imbalannya sesuai dengan usahanya. Itu kan ujungnya. Nah, bagaimana dengan perencanaan pengadaan ASN di Jawa Barat? Kita mulai dari siapa dulu nih? Dari Kang Agil atau dari Teh Ima? Oke, saya aja nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kang Agil dulu. Jadi memang untuk aspek pertama terkait perencanaan kebutuhan, memang ini menjadi satu aspek dalam sistem merit ya Pak Budi ya. Dari 8 jangan aspek. Bapak, saya kelihatan tua nantinya. AA aja. Asa geli AA Budi. Om aja Om. Oke, jadi gini Budi. Jadi untuk perencanaan itu memang ini sebenarnya sudah tersirat ya dalam Undang-Undang ASN 5 2014, yang mana setiap instansi pemerintah itu wajib menyusun jumlah dan jenis jabatan kebutuhan pegawai berdasarkan dengan analis jabatan, analis beban kerja, dan peta jabatan. Nah, kalau berbicara wajib, kalau dalam hal beragama wajib itu kan kalau dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan dapat dosa. Pemerintah mah mal gitu. Jadi memang ini udah termaktub dalam Undang-Undang 5 2014 bahwa setiap instansi pemerintah itu harus wajib untuk menyusun perencanaan kebutuhan 5 tahun. Yang mana perencanaan kebutuhan 5 tahun ini kemudian diperinci selama per tahun.
Jadi artinya kalau kita sekarang berbicara 2023, kita harus membuat perencanaan 5 tahun ke depan. Yang mana 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Nah itu. Meskipun nanti di pertengahan jalannya memang ada hal-hal misalkan perubahan dan lain sebagainya. Bagaimanapun juga kalau SDM ini kan hal yang bersifat dinamis ya. Bukan hal yang bersifat statis. Artinya ketika berbicara tentang perencanaan kebutuhan, tentu perencanaan kebutuhan kita tahun sekarang kita anggarkan 5 tahun ke depan, nanti di tahun 2024 tentu berbeda lagi. Karena SDM ini kan bersifat dinamis, itu ada yang mutasi, promosi, kemudian meninggal dunia, BUP dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi terkait dengan perencanaan kebutuhan. Jadi kalau perencanaan kebutuhan itu merupakan proses identifikasi dan juga proses analisis kebutuhan sumber daya manusia yang ada saat ini untuk memenuhi kebutuhan SDM yang akan datang. Artinya kita merencanakan saat ini, tentu nanti hasilnya nggak kita petik saat ini, tapi mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi. Yang mana sebagian besar bahwa untuk penyusunan rencana kebutuhan itu manfaatnya ada 3 nanti. Yang pertama kita terdapat informasi jabatan. Sebenarnya jabatan-jabatan apa sih yang diperlukan oleh kita sebagai instansi pemerintah, tentunya misalkan Provinsi Jawa Barat. Harus ada informasi jabatan. Kemudian kedua, jumlah kebutuhan. Berapa sih jumlah kebutuhan kita ideal? Kalau kita berbicara ideal itu kan mesti ada selisih ya terkait kita idealnya suatu organisasi pemerintah berapa, kemudian yang ada berapa, kemudian itu menjadi selisih. Nah, dalam instansi pemerintah kan tidak serta-merta semua bisa diajukan menjadi kebutuhan dalam hal pengadaan. Taruh misalkan BKD ya. BKD kita misalkan perlu 150 orang nih berdasarkan perhitungan Anjap ABK. Ternyata dari hal SDM yang ada ini 50 orang atau 100 orang. Artinya selisihnya itu 50 orang untuk membuat organisasi yang ideal. Nah, ketika berbicara perencanaan kebutuhan itu semua direncanakan. Namun pada saat nanti pengadaan ini dilihat seberapa urgensi jabatan-jabatan yang akan kita pengadaan. Jadi ada jabatan-jabatan prioritas sesuai dengan spesifikasi bidang kerja perangkat-perangkat daerah atau dinas. Dan itu disesuaikan dengan kebutuhan yang sangat-sangat urgent kita saat ini. Jadi memang perencanaan kebutuhan itu hal yang sangat fundamental sebenarnya ya. Karena ketika berbicara perencanaan, kita kan harus sudah melihat seperti apa sih SDM kita yang ke depan itu, mau kita bangun SDM kita ke depan di 2004 maupun sampai 2008 itu kita mau bangun SDM seperti apa itu kita tuangkan dalam perencanaan kebutuhan ASN 5 tahun. Iya. Jadi perencanaan kebutuhan ASN itu 5 tahunan berjangka gitu ya. Betul, itu kan sama halnya dengan pembangunan RPJP lah, pembangunan jangka menengah RPJM. Ya. Nah itu ada hubungannya nggak sama RPJM pembangunan SDM dan pembangunan daerah? Maksudnya harus selaras kah? Apa betul, terpisah? Gimana tuh? Idealnya memang harus selaras, Kang. Jadi kenapa 5 tahun gitu ya? Tadi seharusnya selaras dengan RPJMD. RPJMD itu kan harus selaras dengan visi misi kepala daerah. Ya betul. Jadi kebutuhan pegawai juga sebenarnya disesuaikan dengan yang tadi. Akhirnya nggak bisa kita ngasal kita butuh ieu sakieu ternyata buat apa gitu. Ternyata tidak bisa juga mensupport tadi pencapaian visi misi kepala daerahnya gitu. Jadi memang salah satu kriteria kita menentukan kebutuhan itu ya harus selaras dengan visi misi kepala daerah RPJMD. Makanya 5 tahunan itu sebenarnya konsepnya gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah direncanakan dalam 5 tahun gitu ya, kan harusnya tinggal nge-breakdown aja gitu kan. 5 tahun ya udah kebutuhan dalam 5 tahun sekian pegawai. Tapi kenapa harus dibikin lagi tahunan gitu? Ini siapa yang mau jawab? Karena memang kalau tadi disebutkan di awal, untuk SDM ini kan nggak bisa kita patok 5 tahun ke depan sama gitu kebutuhannya. Karena kan bersifat dinamisnya. Jadi memang untuk SDM itu tiap tahun itu harus diperbaharui karena tentu berbeda kebutuhan SDM tahun sekarang dengan tahun depan.
Karena tahun yang berjalan itu kan ada mekanisme yang berjalan dalam manajemen ASN. Ada yang dinamakan nanti mutasi mungkin pegawai. Kemudian ada promosi barangkali. Kemudian ada yang pensiun. Atau ada juga yang meninggal dunia. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya kan tidak bisa kita prediksi ya. Kalau untuk yang mutasi promosi kan kita nggak bisa prediksi seperti apa ke depan. Apakah ada proses mutasi, promosi, ataupun yang kalau pensiun bisa kita prediksi ya. Tapi untuk hal-hal tadi yang disebutkan memang tidak bisa diprediksi, sehingga setiap tahun harus kita perbaharui karena supaya data yang kita tetapkan itu real dan up to date. Betul. Oh, jadi kan kalau di pembangunan daerah itu kan ada yang namanya visi misi, terus turunannya ke Renstra. Nah, kalau koreksi kalau saya kalau salah, kalau di pembangunan sumber daya manusia ada namanya peta jabatan dan anjab ABK. Betul. Gitu kan. Nah, itu kan dalam skupnya skup kecil kalau anjab ABK kan ya, skup OPD, perangkat daerah. Ada nggak peta jabatan Pemprov gitu? Sebenarnya kalau Pemprov mah teu aya, Kang. Tapi kan itu kumpulan. Jadi awalnya itu ketika kepala daerah punya visi misi, kemudian dijabarkan ke bawah, itu kaitannya nanti sama kelembagaan, sebenarnya struktur organisasi sebenarnya begitu. Jadi struktur organisasi seperti apa yang diperlukan gitu, yang mendukung visi misi. Nah, setelah organisasinya ditetapkan, misalkan kita kasih contoh dari Jawa Barat mah, misalkan visi misinya ingin memajukan pariwisata, misalkan gitu ya. Berarti nanti yang akan lebih ditonjolkan adalah organisasi yang mengampu urusan pariwisata. Itu, ya. Nah, kemudian sumber daya manusianya juga akan lebih gitu ya, akan lebih diperhatikan yang memang tadi memiliki kompetensi di bidang kepariwisataan, misalkan seperti itu, Kang, gitu. Oh, jadi kalau saya jadi gini ya, Kang Teteh. Kalau saya rekap dari keterangan beliau bahwa untuk mengadakan sumber daya manusia itu pertama kita harus tahu tujuannya dulu gitu. Betul, ya. Betul. Tujuannya. Jadi Pak Gubernur teh pengen Jawa Barat ke depan seperti apa gitu kan, pengen jalan bagus gitu kan, pengen ada pariwisatanya bagus dan ekonominya meningkat. Nah, untuk mencapai itu kita harus menyediakan kendaraannya. Betul. Nah, organisasinya. Nah, organisasinya itu setelah ditentukan mobil sesena sabaraha gitunya, berapa seat, berapa tempat duduknya, setelah itu baru diisi manusianya. Betul. Cuman ada kendala nih, Kang. Kalau untuk kelembagaan mah kita masih ada aturan dari pusat yang memang terlalu rigid mengatur untuk menyeragamkan bahwa organisasi teh kudu iya gitu. Artinya, jadi kita nggak bisa ngatur sendiri gitu. Betul. Jadi pengaturannya masih berdasarkan pedoman-pedoman aturan kelembagaan gitu. Jadi kita tidak bisa secara bebas juga gitu menentukan bahwa kita mah tidak perlu dinas pertanian misalkan gitu ya. Oh, kita mah udah mau ngahijikeun biro organisasi BKD BPSDM gitu misalkan ya. Sebenarnya itu masih terkendala ke aturan sebenarnya, Kang. Tapi kan Ari Jawa Barat mah harus juara gitu ya. Yang penting kita punya kajian mendasar gitu ya, masuk akal, masuk logika ya. Artinya sebenarnya memungkinkan gitu, Kang, gitu. Kalau misalkan kita tadi punya landasan bahwa bahwa kita Jawa Barat punya visi misi seperti ini, berarti kan kebutuhan organisasinya seperti ini. Sumber daya manusianya juga harus menyesuaikan. Jadi memang itu berarti dasar kenapa tiap tahun berubah, karena kebutuhannya juga berubah gitu. Jadi perencanaannya akan diperbarui per tahun gitu. Termasuk tadi, Kang, sebenarnya mungkin kemampuan anggaran daerah juga, Kang. Gitu. Kita bisa merencanakan 5 tahun kita butuh 50 misalkan ya, 50 dokter, ternyata anggaran kita tidak mampu untuk membayar 50 dokter gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, dari pelaksanaan perencanaannya gitu ya. Kan setahu saya kalau misalnya pengadaan itu kan sudah diatur dari Pansalnas gitu kan ya. Betul. Jadi kita kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya.
walaupun kita sudah susun rencana nih, misalnya kita sudah harus susun rencana bahwa dalam 5 tahun ini kita akan mengadakan tenaga guru misalnya sekian ribu. Tahu-taunya Pansalnas ada dalam pandangan saya tidak saya 2.000 yang butuhnya cuma 3.000 gitu. Akhirnya dikasihnya 3.000. Nah kan buat apa kita merencanakan kalau ditentukan juga. Jadi memang untuk perencanaan ini kan untuk idealnya kita ya sebagai organisasi, makanya kita perlu perencanaan. Meskipun nanti di pertengahan jalan tadi dalam aspek pengadaan ada kebijakan-kebijakan lain yang tentunya yang harus kita ikuti. Seperti kita ketahui dalam perencanaan kebutuhan itu kan kita perlu PNS. Kita perlu P3K dan lain sebagainya, atau jabatan-jabatan yang nggak bisa di cover oleh P3K kita mau mengadakan PNS. Tapi kembali lagi bahwa untuk dalam aspek pengadaan, meskipun sudah kita buat perencanaan kebutuhan 5 tahun, dalam hal pelaksanaannya tetap harus mengikuti kebijakan yang berlaku. Artinya ketika sekarang berbicara tentang kebijakan pengadaan, untuk sekarang nih taruhlah ya 2023 kita sudah 2 tahun vakum pengadaan PNS. Ya. Karena bagaimanapun juga sekarang kan pengadaannya untuk penyelesaian pengangkatan 1 juta guru. Sehingga yang untuk sekarang diangkat besar-besaran itu tenaga guru P3K. Belum lagi untuk tenaga pelayanan dasar kesehatan. Itu yang terus ditarik supaya bisa maksimal penerimaannya. Untuk tenaga teknis juga kita dilaksanakan perencanaan, tapi kembali lagi memang dilihat dari arah kebijakan nasional. Ketika arah kebijakan nasional untuk pelayanan dasar dan pendidikan itu harus utama dibandingkan tenaga teknis lainnya, itu yang harus kita ikuti sama-sama. Karena ngelehan. Tapi setidaknya kan dengan kita sudah membuat perencanaan, kewajiban kita sudah memenuhi gitu. Wah kita teh wajib nyusun teh. Kita sudah berdosa. Kewajiban sudah kita laksanakan ya. Gugur. Ya, jadi memang perencanaan kebutuhan daerah memang harus inline dengan perencanaan kebutuhan nasional gitu. Betul. Karena kita masih dalam satu NKRI gitu, bukan negara yang merdeka. Ya, apalagi kan dengan ketika sekarang berbicara aspek pengadaan ya, meskipun nanti arah muara perencanaan ini kan nanti terhadap pemenuhan kebutuhan pegawai ya. Baik itu dari pengadaan, baik itu PNS atau P3K, atau ada mekanisme lain, mutasi dari instansi lain atau dari pemerintah kota kabupaten lain. Nah, aspek utama dari perencanaan ini kan intinya pemenuhan kebutuhan ASN. Jadi ketika memang tidak bisa terpenuhi, ya kita bisa alternatif untuk merekrut melalui mutasi ataupun talent untuk memenuhi kebutuhan. Jadi masih banyak cara lah yang kita gunakan ketika kita perencanaan kebutuhan kita butuh benar-benar jabatan prioritas, ternyata tidak terakomodir dalam pengadaan. Jadi untuk pengadaan ASN dan P3K kan bukan jadi salah satu, bukan satu-satunya jalan untuk merekrut gitu. Betul, masih ada jalan menuju Roma. Iya. Nah, sekarang saya ke Taima, kan yang lagi happening ini akan katanya agak segmented ya pertanyaannya. Yang sekarang lagi seru itu kan tentang perubahan nomenklatur jabatan. Yang awalnya banyak gitu ya, terus sekarang menjadi cuma 3 ya. Yang untuk jabatan pelaksana, 3 jenis pelaksana ya perencana apa? Klerek, operator sama teknisi. Ya, kalau di jabatan yang umumnya mah cuma apa? Iya, jadi dulu itu pedoman nomenklatur jabatan pelaksana itu kita pakai Permenpan 41 2018. Itu ada sekitar ribuan, Kang. Ribuan nomenklatur jabatan pelaksana yang sebetulnya gitu ya. Kalau dilihat yang dilakukannya hampir mirip. Iya. Hampir mirip ya. Betul. Jadi komargi eta tehnya sama si Menpan akhirnya disederhanakan lah itu dari ribuan nomenklatur itu jadi hanya berapa 198 kalau nggak salah 198 jenis jabatan pelaksana yang terdiri dari tadi 3 klasifikasi, ada klerek, operator dan teknisi. Nah, untuk pemerintah daerah sendiri sebenarnya khususnya untuk provinsi dan kabupaten kota itu rata-rata masuknya yang jabatan yang sekarang itu ya rata-rata masuknya ke klerek, Kang. Klerek karena itu sifatnya melakukan kegiatan administratif.
Kalau operator dia agak ada sedikit kekhususan gitu ya. Ada beberapa hal yang harus dia kuasai meskipun tadi bisa gitu ya seseorang menduduki jabatan di jenis jabatan operator, tetapi dia harus didiklatkan misalkan gitu. Jadi harus ada pemenuhan kualifikasi tertentu. Jadi rata-rata kalau di kita akhirnya ke clerk dan tadi rata-rata teh kalau kelas 7 mah jadi penelaah teknis kebijakan. Ya. Terus teh ada pengolah data dan informasi sama pengadministrasi perkantoran. Nah gini teh gitu. Pertanyaannya kan kalau dulu mau lebih spesifik ya. Iya. Nah perlu lebih spesifik kayak misalnya kalau di sini di BKD Bangtur kan pengembangan aparatur yang ditelitinya yang dikerjakannya tentang kompetensi dan kompetensi. Kalau di sekretariat lebih umum, misalnya banyak 14 aspek manajemen kepegawaian ada di sana, jadi analis sumber daya manusia. Tentu waktu itu perencanaannya berbeda. Nah sekarang kalau sama gini berubah nggak sistem perencanaan pegawainya? Sebenarnya kalau perencanaannya sama karena kita diturunkan tadi dari organisasi tupoksinya apa yang dilakukan oleh organisasi itu meskipun nomenklaturnya berubah yang dikerjakannya sama gitu. Iya jadi lebih fleksibel ya. Gitu. Jadi tetap aja pekerjaannya sama. Untuk sekarang penyusunan peta jabatannya sama apa berubah gitu, jadi ada perubahan nggak karena perubahan nomenklatur? Ada perubahan nggak dari segi jumlah gitu? Kalau jumlah kalau jumlah kita asumsikan bahwa setiap perangkat daerah itu sudah menghitung kebutuhannya secara benar gitu ya. Ya sekarang juga jumlahnya akan tetap sama. Misalkan BKD butuh analis sumber daya manusia aparatur, sebelumnya itu hanya 10 orang. Kemudian si analis sumber daya manusia aparatur yang pelaksana itu kan disesuaikan menjadi penelaah teknis kebijakan. Ya tetap aja segitu juga gitu. Kalau tadi asumsinya tidak ada penambahan beban kerja, tidak ada perubahan proses bisnis, tidak ada aplikasi baru atau apapun yang mempengaruhi volume pekerjaan, ya tetap angkanya akan sama. Jadi secara teknis mah tidak mempengaruhi ke perencanaan kebutuhan pegawai gitu ya. Hanya berganti nama aja. Betul. Gitu. Nah, perencanaan kebutuhan kita sekarang itu udah ideal belum sih? Baik dari sisi rumahnya gitu ya, maupun dari sisi proses pengadaannya gitu. Saya ke mana dulu? Boleh. Ini jujur ya. Ini dulu jujur boleh enggak? Rumahnya dulu. Rumahnya dulu. Kalau boleh jujur sebenarnya masih belum ideal, Kang. Harusnya gimana? Yang idealnya gimana? Karena kita belum ada format terstandar untuk penentuan tadi analisis jabatan khususnya sebenarnya ya. Misalkan analis kepegawaian ya, misalkan analis sumber daya manusia aparatur yang ada di BKD dengan anjab analis sumber daya aparatur yang ada di DKPP misalkan. Itu tuh bisa jadi berbeda anjabnya. Misalnya sekarang itu berbeda? Iya. Harusnya kan sama dong ya? Iya, betul. Karena tadi Kang, kita belum memiliki standar bahwa misalkan yang dilakukan oleh seorang analis SDMAT volumenya waktu efisien pengerjaannya sakit itu kita memang belum punya targetnya gitu ya. Targetnya memang tahun ini kita harus sudah punya gitu standar seperti itu biar nanti tuh seragam gitu antara analis SDMA yang ada di BKD anjabnya ya sama. Yang membedakan hanya nanti volume pekerjaannya saja. Produknya beda. Betul. Karena beban kerjanya kan beda. Betul, yang membedakan nanti hanya beban kerja tetapi butir kegiatannya lah ngecek orang mah itu teh sama gitu. Betul. Jadi ciga TRK tinggal milih saya mah iya gitu Kang. Nah kita belum Kang, makanya tapi tahun sekarang beres. Targetnya begitu Kang. Jadi kita pengennya sudah pakai aplikasi lah gitu istilahnya tuh manual kan ayeuna mah hesinya Kang ya. Punten ya. Jadi kita memang Pemprov Jabar sebenarnya masih bisa dibilang
agak apa ya, masih agak kurang ya untuk hal tadi sistem ya, sistem aplikasinya lah. penyusunan iya gitu. Masih manual. Betul gitu. Dan saya kurang tahu, memang ada di Kemendagri sudah ada gitu. Simona tuh dulu. Simona, iya betul Simona. Tetapi ya kalau bisa mah ya kita harus punya sendiri yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Jadi kalau disesuaikan dengan nomenklatur yang baru, berarti kan lebih sederhana harusnya. Betul harusnya. Harusnya kan lebih, jadi harus bisa tercapai lah. Ya, mudah-mudahan tercapai. Mudah-mudahan ya, Kang. Di tahun sekarang dan tahun depan kita udah menggunakan Betul. aplikasi yang baru. Iya, gitu. iya. Ya, Kang Teteh untuk apa sih? Bukan pengelola kepegawaian ya? Iya, buat Akang Teteh yang pengelola kepegawaian nih ya. Nanti, kan kita teh kadang suka minta iya tapi manual kene gitunya karunya oge gitu kan. Nanti mah akan dipermudah sama Teh Ima, jadi lebih canggih gitu. Sama saya. Itu dari sisi pengadaannya gimana nih, Kang? Jadi gini, kalau untuk pengadaan pasti mengikuti dengan ABK yang ada ya. Tadi rumahnya dulu harus ada dong gitu. Ketika berbicara dengan SDM, dia harus ada dulu kelembagaannya. Bagaimanapun juga kalau SDM itu mengikuti organisasinya dulu, baru ada SDM-nya. Nah, untuk sekarang kita sangat-sangat tidak berimbang ya antara laju pensiun dengan pengadaan. Jadi lebih banyak yang pensiun. Tapi di sisi lain juga secara ketercapaian indeks kinerja organisasi juga terpenuhi gitu. Jadi kalau dalam pandangan saya ya sebenarnya nggak ada masalah. Tapi dalam hal-hal keadaan tertentu perlu nih SDM. Karena bagaimanapun juga terkait dengan SDM untuk salah satu organisasi SKPD, kan kita juga harus memenuhi sesuai dengan anjab ABK-nya ya, untuk bisa mendukung kinerja organisasi. Tapi kalau saya lihat sekarang memang masih belum ideal, karena bagaimanapun juga SDM kita masih perlu untuk bisa pemerintah, karena belum adanya keseimbangan antara pensiun dengan pengadaan yang kita terima gitu. Laju pensiunnya masih lebih tinggi daripada aspek pengadaan pegawainya, sehingga ini saya pikir masih perlulah untuk pengadaan, karena bagaimanapun juga apalagi sekarang kalau kita berbicara kebijakan nasional ya, Kang Bud. Sekarang itu kan pemerintah itu mencanangkan bahwa untuk kebijakan pengadaan itu sekarang untuk tenaga kesehatan dan pendidikan itu berlaku positive growth. Jadi artinya positive growth itu apa? Jadi artinya diharapkan SDM-nya bertambah sehingga nanti secara nasional itu bisa mendongkrak pelayanan baik itu di dalam kesehatan maupun pendidikan. Sementara dalam jabatan pelaksana itu berlaku negative growth. Jadi secara sedikit demi sedikit nanti jabatan pelaksana itu akan dikikis. Baik itu nanti akan lebih difleksibelkan, lebih banyak dialahkan kepada jabatan fungsional, ataupun nanti jabatan-jabatan pelaksana ini akan digantikan oleh IT. Karena bagaimanapun sekarang kan sudah berjalan ya untuk tenaga-tenaga administrasi digantikan oleh IT. Kalau dulu mungkin masih perlu orang-orang misalkan sebagai konsultasi itu ke kantor datang. Kalau sekarang udah nggak perlu lagi sebenarnya. Carakan dulu kan carakan gitu kan dulu. Sekarang kan udah nggak perlu ya. Hal jabatan-jabatan seperti itu kan bisa digantikan dengan teknologi. Sekarang banyak aplikasi di Jawa Barat. Hal-hal tersebut tentu harus diperhatikan juga dalam aspek perencanaan dan juga pengadaan pegawai ke depannya. Walaupun tujuannya ke depan bahwa beberapa jabatan itu digantikan oleh mesin, tapi dalam masa transisi ini masih perlu diperlukan beberapa pegawai yang asli manusia gitu ya. Betul, terutama untuk tugas-tugas yang memang sangat tidak bisa digantikan ya. Untuk tenaga-tenaga pelayanan kan itu nggak bisa digantikan. Karena outputnya sama yang masuk dan yang keluarnya berbeda gitu. Betul. Meskipun sekarang kan sudah banyak ya. Misalkan dalam kesehatan itu kan sekarang dalam hal IT itu ada konsultasi, ada halodoc gitu. Nggak perlu misalkan datang ke rumah sakit segala macam. Tapi kan tetap untuk tindakan sipil dan operasi dan lain sebagainya kan perlu tetap juga ada tenaga-tenaga kesehatan yang profesional tentu di bidangnya yang tetap harus standby, dan juga untuk pelayanan kebutuhan dasar ini kan yang harus dipenuhi oleh kita sebagai
instansi pemerintah daerah. Ya walaupun misalnya intinya baik dari penyusunan jabatannya maupun dari pengadaan pegawainya, memang kita harus berbenah lebih banyak lagi Betul, gitu betul, untuk menuju pengadaan ASN yang paripurna. Nah harapannya ke depan gimana nih dari sisi dari penyusunan jabatannya? Kan ada beberapa tadi itu kan kita masih diikat lah oleh aturan-aturan yang kadang membuat kita kagok gitu. Kagok ya Kang. Ya harapannya sih sebenarnya setiap daerah itu karena punya karakteristik tersendiri gitu ya. Dibebaskan lah untuk menentukan gitu ya. Jabatan apa gitu ya. Ya, organisasi seperti apa gitu ya yang dibutuhkan, kemudian pegawainya seperti apa, jumlahnya berapa gitu, tanpa boleh memang aturan tetap harus ada gitu Kang. Jadi kan harus ada dong yang mengatur, tapi tidak terlalu rigid gitu. Artinya kita dibebaskan untuk melakukan kreativitas lah istilahnya mah ya, sesuai kebutuhan gitu. Dan mual kaditu kadia tentu saja nggak boleh gitu ya. Yang nantinya juga akan berimbas kepada tadi penghitungan kebutuhan pegawainya itu ya memang ideal sesuai dengan yang kita butuhkan. Artinya kita akan meminimalisir tadi misalkan ada kelebihan bayar lah gitu ya. Ada orang yang kerjanya cuman duduk-duduk koran cenah baheula lama geuning PNS teh identik dengan datang baca koran cenah engke mah Jumama eta generasi mana. Nah gitu Cak. Jadi nanti teh tidak akan ada lagi yang seperti itu Kang. Masing-masing sudah punya kerjaannya gitu, targetnya masing-masing gitu. Dan masyarakat juga harus tahu gitu bahwa PNS sekarang itu beda lah dengan yang dulu gitunya gitu. Jangan mengidentikan PNS seperti dulu lagi, beda gitu saya nama gitu. Ya jadi yang tahu karakter sendiri ya kita sendiri. Betul. Gitu. Berarti harapannya ke depan ya apa ya, bahasa kasarnya ya pemerintah pusat lebih percaya lah ke pemerintah daerah gitu ya, karena kita sudah bisa mengidentifikasi kebutuhan dan apa kekurangan yang harus kita perbaiki ke depan gitu. Nah dari sisi pengadaannya harapannya gimana nih Kang dari perencanaannya ke depan? Tentu kalau dari hal pengadaan ya apa yang kita rencanakan itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Artinya ketika kita perencanaan membutuhkan jabatan A, B, C, D, dalam pengadaan pun jabatan-jabatan tersebut bisa terpenuhi. Jadi memang kalau selama ini kan memang perencanaan berjalan, kemudian dalam hal pengadaan ternyata ada kebijakan lain yang harus diikuti, sehingga kita pun tidak bisa merta-merta maksimal mengusulkan kebutuhan sesuai dengan yang terbaik buat Pemda kita itu apa. Karena tentu berbeda ya antara satu Pemda dengan Pemda yang lain itu kualifikasinya berbeda dan juga arah kebijakannya berbeda. Itu yang paling yang harus sama-sama mungkin dipikirkan, dan harapan kita ke depan bahwa memang pemerintah daerah itu bisa mengusulkan kebutuhan ASN itu sesuai dengan kriteria dan kebutuhan pemerintah daerahnya. Jadi hampir sama lah ya. Jadi harapan ke depannya untuk pemerintah pusat nih, Kang Teteh, bukan Kang Teteh di pusat mah tuh namanya udah orang Abang None. Untuk bapak-bapak ibu-ibu yang di pemerintahan pusat gitu ya, baik di Menpan, di BKN, atau di instansi-instansi pembina yang lainnya, harapannya ke depan memberikan kelonggaran lah gitu ya untuk menentukan kebutuhan kita sendiri, dan yang kita butuhkan tuh itu yang direalisasikannya gitu. Jangan kita ngebutuhin apa, yang direalisasinya apa gitu kan. Itu jadi harapannya lebih percaya lagi gitu kasarnya ke pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan dan pengadaan ASN. Nah, Akang Teteh bintang tamu, sebelum kita closing, mungkin ada statement terakhir yang akan disampaikan, pesan-pesan terakhir yang akan disampaikan baik ke pemerintahan pusat, ke Akang Teteh yang nonton lah khususnya gitu. Silahkan mau dari Kang Agil. Kita kan berbicara tentang sistem merit ya, dalam aspek perencanaan kebutuhan. Jadi memang kenapa sih pemerintah Provinsi Jawa Barat itu bisa bagus, bisa juara gitu? Karena memang kita dari 8 aspek itu kita saling
sinkronisasi, saling kolaborasi, terutama memang 3 pilar yang berjalan BKD, Biro Organisasi dan BPSDM itu saling menguatkan untuk bisa sama-sama mencapai tujuan. Nah, terkait dengan aspek perencanaan ini memang kita mengikuti indikator-indikator atau kedah-kedah yang ada sepertinya dalam hal penyusunan rencana kebutuhan, kemudian harus ada Anjab ABK dan juga peta jabatan. Nah, itu kita sudah ada sebenarnya. Terlebih kita juga ada standar kompetensi jabatan, itu yang sudah dilakukan Pemprov Jabar. Juga kita juga dalam aspek pensiun kita sudah ada perencanaan pensiun. Artinya kita sudah punya data berapa sih orang yang pensiun misalkan tahun 2024, 2025 sampai ke 2008. Nah, itu sebagai data awal. Nah, dari semua data itu semua bisa diakses dalam aplikasi Siap Jabar. Jadi memang Siap Jabar ini sudah terintegrasi kemana-mana, Pak Budi. Jadi dalam TRK sudah berjalan, kemudian dalam pembayaran gaji dan tunjangan pun dari Siap Jabar. Kemudian belum lagi dari KIMOB, dari kinerja disiplin dan juga lain sebagainya. Nah, dalam aspek Siap Jabar ini kan semua sudah terintegrasi sehingga lebih memudahkan dalam hal perencanaan kebutuhan. Kita bisa melihat yang pensiun berapa segala macam itu semua sudah ada dalam aplikasi Siap Jabar. Dan juga perencanaan kebutuhan ASN 5 tahun semua sudah ada di Siap Jabar. Jadi yang perlu diperkuat adalah data awal, database. Dan ini yang selalu teman-teman di kita di BKD laksanakan untuk selalu melaksanakan sinkronisasi dan up to date terhadap data-data pegawai. Karena ini menjadi data dasar untuk hal apapun aplikasinya, hal apapun misalkan proses manajemen kepegawaiannya semua ngambil dari data Siap Jabar. Jadi data Siap Jabar ini merangkum dari keseluruhan aspek-aspek dalam manajemen ASN yang dituangkan berbasis IT digital sehingga semua sama-sama tahu seperti apa sih misalkan data perencanaan kebutuhan 5 tahun jumlahnya berapa dan lain sebagainya sampai ke pembayaran gaji dan tunjangan pun sesuai dengan data tersebut. Jadi memang harus diperkuat di data. Jadi intinya adalah integrasi dari kerja, dari unsur-unsur yang bekerja dan integrasi data gitu. Dari Teh Ima ada yang mau disampaikan? Sebenarnya cukup nih sama Kang Agil. Cuma mau bilang makasih aja nih buat teman-teman khususnya pengelola kepegawaian yang kayaknya sering banget ya dikerjain sama biro organisasi gitu ya. Mes-mes ayo deh cenah jawab ABK gitu ya. Itu saya mau ngucapin banyak terima kasih nih karena teman-teman sudah bekerja sama selama ini dengan kami gitu ya, sehingga tadi bisa ditetapkanlah itu kebutuhan hasil Anjab ABK di Pemprov Jabar. Meskipun tadi memang belum 100% sempurna, tapi minimal kita sudah punya patokan, sudah punya pedoman gitu ya. Buat Kang Agil nanti ditindaklanjuti gitu ya. Jadi kasih PR gitu. Gitu Kang. Ya, jadi Jawa Barat hari ini kebutuhan pegawai yang sudah diciptakan oleh Jawa Barat ini adalah hasil kerja bareng-bareng dari seluruh unsur kepegawaian di Jawa Barat. Oke. Itu anggapan untuk episode dari Sistem Merit Universe yang pertama. Dan kedepannya akan ada sistem episode Universe Sistem Merit yang kedua. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan follow sosmednya BKD Jabar. Anggapan ikuti terus informasi baru lainnya hanya di Ajib ASN Jabar ikut bicara.